Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberi rizki kepada kita, baik rizki yang baik maupun rizki yang luas, yaitu waktu dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu, dan kualitas amal. Karena dengan iman, ilmu, dan amal kita akan naik ke atas, menuju Allah, mendekat kepada Allah, sampai kemudian kita dibersamai olehnya, diakui sebagai hambanya, diridhoi olehnya, dan layak untuk mendapatkan surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kajian subuh pagi ini masih erat kaitannya dengan kajian beberapa pekan yang telah lalu, yaitu seputar kubur, yaitu pertanyaan kubur yang harus dijawab. Ini pertanyaannya, kalau dikaitkan dengan pendidikan, itu levelnya di atas S3 ya. Jadi kan ada S1, S2, S3 ya. Pertanyaan kubur ini bisa jadi tidak bisa dijawab oleh S3 apalagi oleh S2, S1, apalagi oleh SD, SMP, SMA karena ini sama erat kaitannya, pertama dengan iman, yang kedua erat kaitannya dengan ilmu, dan yang keempat erat kaitannya dengan amal. Sehingga manusia itu terbagi menjadi 3 bagian apabila dikaitkan dengan pertanyaan kubur. Yang pertama, orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur, yaitu orang yang beriman. Yang kedua, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, yaitu orang munafik dan orang kafir, walaupun kuliahnya sampai S3, apalagi gelarnya profesor, nggak bakal bisa jawab itu kalau kemudian tidak ada iman, kalau kemudian ada yang namanya nifak dan kufur. Nah, pertanyaan kubur yang harus dijawab adalah tentang keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disabdakan oleh beliau dalam hadis yang sahih, innal abda idza wuti'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, dan para pengantarnya telah pergi meninggalkannya, wa innahu la yasma'u qur'ani alihi, wa innahu, dan sesungguhnya dia la yasma'u, pasti akan mendengar qur'an ni alihi, suara sandal mereka yang mengantarkan jenazahnya. Jadi proses kematian itu sebentar, dari mulai dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Begitu yang menguburkannya dan yang mengantarkannya pergi, itu sudah dihidupkan kembali. Jadi prosesinya sangat cepat sekali. Oleh karena itu ada 3 perkara yang harus disegerakan. Ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama, bayar utang, nggak boleh ditunda-tunda. Yang kedua, wanita yang sudah ada jodohnya dan cocok, kemudian dinikahkan segera, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga apa? Mengurus jenazah. Makanya kalau bisa
Walaupun orang yang meninggal berwasiat, ya, mungkin dia orang Madura, nanti kalau saya mati kuburnya di Madura. Atau mungkin orang mana? Orang Makassar, nanti kalau saya mati kuburnya di Makassar. Nah, itu dalam kaitannya dengan adab mengurus jenazah, yaitu harus segera, ya, maka kuburkan di tempat yang dekat aja, ya. Kalau di Kebantenan yang dekat di mana? Di Budi Dharma. Atau kalau bisa di Kober lebih dekat lagi. Bahkan orang kampung dulu di daerah Cianjur, ya, rata-rata, ya, nguburnya itu di depan rumahnya. Di depan rumahnya, ya. Sekarang masih ada nggak tuh? Ya. Jadi kalau meninggal langsung, jadi di tanah pribadi, bukan di tanah umum. Jadi pas di depan pintunya tuh, ya. Jadi kalau sore dia duduk di depan pintu itu menghadap kuburan. Ya. Jadi untuk menyegerakan prosesi pengurusan jenazah. Kemudian atahu malakani, bakal datang itu 2 malaikat. Ya. Kemudian wayuk idanihi, kedua malaikat itu, ya, mendudukan, ya, orang yang ada di dalam kubur yang sudah dihidupkan kembali. Wayakulani lahu, kemudian keduanya, ya, berkata kepada penghuni kubur itu, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW waktu di dunia, ya. Jadi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Jadi ada catatan yang berkaitan dengan perkataan kita waktu di dunia, dicatat rapih itu oleh malaikat raqib dan atid. Di antaranya perkataan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan itu kan ditanya, apa yang kamu katakan waktu di dunia tentang orang ini? Jadi di alam kubur dihadirkan, ya, sosok Nabi Muhammad SAW. Fayaqulul mu'min, ya, maka orang yang beriman bisa menjawab, ya. Apa jawabannya? Asyhadu annahu la Abdullah wa rasuluhu. Ya, aku bersaksi, ya. Aku tahu, aku kenal, aku yakin bahwa dia itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Ini ada kaitannya dengan ilmu, ada kaitannya dengan makrifat, ada kaitannya dengan keyakinan. Nanti akan ditanya. Jadi apa ilmu kita, apa makrifat kita, dan apa keyakinan kita tentang Nabi Muhammad SAW yang kita ucapkan lewat lisan kita. Dan ini sering kita ucapkan, ya, ketika kita baca tasyahud, kan, ya, ya, atau paling tidak ketika akan nikah, kan, bagi yang mungkin tidak sholat, akan nikah itu baca itu, kan, paling tidak. Dan itu nanti akan diucapkan di hadapan malaikat munkar dan nakir. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada penghuni kubur itu, undur ila maq'adika minan. Kamu lihat tuh tempat kamu di neraka, ya. Pada abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Ya Allah sungguh telah menggantinya buat kamu tempat yang baru di sorga. Jadi tidak jadi dimasukkan ke neraka. Kalau tidak bisa jawab, duduknya di neraka, ya. Coba di neraka enak duduk, enak berdiri, ya. Tempat duduk kamu, ya, di neraka, coba kamu lihat. Nah itu nanti, ya, karena kamu sudah bisa menjawab pertanyaan kami, ya, Allah sudah menggantinya buat kamu tempat duduk kamu, ya, di sorga, ya. Kemudian fayarahuma jami'a, penghuni kubur itu walaupun berada di alam kubur, dia bisa melihat sorga dan neraka, ya. Bisa kita bayangkan, ya. Sekarang mau melihat surga nggak bisa, mau melihat neraka nggak bisa. Tapi pas sakratul maut, pandangan mata kita jadi tajam, ya.
yang asalnya tidak bisa dilihat jadi bisa dilihat. Kemudian begitu masuk ke dalam kubur juga, baik orang kafir, orang munafik, orang yang beriman akan diperlihatkan kepada mereka apa? Neraka dan surga. Ya. Kemudian apa lagi? Wa ammal munafik, ya, awil kafir, adapun orang munafik atau orang kafir, ya, fayuqalu lahu, maka akan dikatakan kepadanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan waktu di dunia tentang orang ini yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka orang munafik atau orang kafir berkata, menjawab dia, la adri, aku tidak tahu. Kuntu akul matak mayakulun nas. Aku dulu waktu di dunia, ya, berkata, ya, mengikuti apa yang dikatakan oleh orang banyak. Jadi ikut-ikutan, bagaimana ramainya, bagaimana banyaknya, nggak punya prinsip, nggak punya pendirian, nggak punya keyakinan. Jadi kalau orang yang beriman menjawab, ya, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang munafik dan orang kafir dia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang banyak. Ya. Kira-kira banyakkan yang bisa jawab, banyakkan yang tidak bisa jawab. Ya. Banyak yang kenal Rasul, banyak yang tidak kenal Rasul. Ya. Mungkin tahu, tapi tidak kenal. Ya. Ya. Mungkin tahu, kenal, tapi tidak yakin. Bisa jadi itu. Contohnya orang kafir dan munafik. Ya. Kemudian, ya, fayuqal, dikatakan kepada orang kafir dan munafik itu, ya, la daraita wala talaita. Memang kamu waktu di dunia memang tidak tahu. Ya, tidak tahu, tidak kenal, tidak yakin dengan yang namanya Muhammad. Ya, bahkan wala talaita, ya, kamu tidak mengikutinya, mengikuti sunnahnya. Ya. Ya. Jadi tidak hanya tahu, tidak hanya kenal, tidak hanya yakin, agar bisa menjawab pertanyaan kubur harus mengikuti sunnahnya. Ya. Kalau tidak, jawabannya pasti aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang banyak. Kemudian tsumma yudrabu, ya. Dia orang kafir dan munafik itu karena tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, itu dipukul. Ya. Dipukulnya itu bimit raqataini min hadidin, ya, dengan palu dari besi. Dipukul palu dari besi. Jadi di alam kubur itu ada besi itu, ya, ada besi. Di antaranya dijadikan palu untuk memukul penghuni kubur, yaitu orang kafir dan munafik yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dipukulnya tuh keras banget, ya. Nggak tahu berapa kali itu dipukulnya. Tapi yang jelas fayasihu, dia teriak menjerit histeris, sayhatan, dengan jeritan, dengan teriakan, yasma'uha, yang didengar, man yalihi, oleh makhluk yang ada di dekatnya. Ya. Jadi kalau pendengaran kita tajam, ya, kita nggak bisa tenang hidup di dunia ini. Ya. Kita tidak bisa nyaman, ya, hidup di dunia ini, terutama orang yang tinggalnya di depan kuburan, ya. Ya. Tapi di Kober, ya, di daerah mana Cipinang, ya, itu kuburan Cina, itu ada yang dipakai tidur itu, karena kuburan Cina kan gede-gede, ya, gede-gede. Waktu banjir, wah, ngungsinya ke kuburan itu. Nah, tenang aja. Kenapa? Karena, ya, tidak diperdengarkan oleh Allah jeritan, histeris, teriakan orang yang dipalu dengan besi, yaitu orang kafir dan munafik. Ya.
Ghair kecuali asaqalain, ya, jin dan manusia. Ya. Jin manusia itu ya, tidak diizinkan oleh Allah untuk mendengar siksa kubur. Kenapa? Karena diperintahkan beriman. Karena diperintahkan berilmu, karena diperintahkan beramal, karena diperintahkan beribadah dan beramal soleh. Ya, maka kalau ya diperdengarkan, kira-kira masjid penuh nggak tuh? Penuh, ya. Sholat berjamaah tuh bisa berdesak-desakan itu, ya, berdesak-desakan. Kalau kemudian ya jeritan orang yang disiksa di kubur itu terdengar oleh manusia dan jin. Tapi kemudian ketika Allah berbicara tentang surat jin, coba ya tadi dibacakan oleh Imam Rawatib. Ya. Jadi ada jin kafir ada, ya, jin mukmin ada, jin muslim ada, ya jin munafik ada, jin fasik juga ada. Ya. Bahkan thariqatnya, ya cara mereka beribadah juga beda-beda itu. Ya. Mungkin ada jin yang mengikuti NU ada, ya. Ada jin yang mengikuti salaf ada jin yang mengikuti Muhammadiyah, Persis ada itu. Bahkan ada jin Ahmadiyah ada, ya. Ada jin NII ada itu. Ada jin Inkarus Sunnah ada jin Islam Jamaah ada itu, ya. Kunna tara'iqa qidada. Kami ya memang bertorikot, ya, ada tarekatnya, ya, dalam menjalankan agama. Kemudian pertanyaan kubur yang harus dijawab adalah pertama tentang Tuhan, Rob. Ya. Rob itu pertama Kholik, pencipta. Yang kedua Hafid, penjaga. Yang ketiga Mudabir, pengatur. Akan ditanya tuh, ya, tentang Tuhan itu. Siapa yang menciptakan, siapa yang menjaga, siapa yang mengatur manusia dan alam semesta. Kemudian yang kedua tentang agama, ya, tentang agama. Apakah agamanya agama samawi atau agama ardi? Agama langit dari Allah atau agama bumi buatan manusia, ya. Karena agama itu ada dua, ada agama yang datang dari Allah namanya Islam. Dari nabi pertama sampai nabi terakhir Islam. Ada ya agama yang dibuat oleh manusia namanya agama ardi. Akan ditanya itu tentang agama. Kemudian akan ditanya tentang nabi, ya. Dan ini difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang beriman bisa menjawab semua pertanyaan itu, ya. Jadi ketika ditanya tentang Tuhan, ketika ditanya tentang agama, ketika ditanya tentang nabi oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka orang yang beriman bisa menjawab. Kenapa? Karena dikasih kekuatan, keteguhan, ya, ketegaran dalam menjawab, ya. Yuthabitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, kalimat tauhid di dunia dan di akhirat. Makanya jadidu imanakum bila ilaha illallah. Update iman kamu, ya, dengan selalu, ya, memantapkan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, ya. Kemudian Nabi, ya, selesai bersabda fil qabri idza suila man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ayat ini berkaitan dengan alam kubur, ya. Ketika ditanya man rabbuka, siapa rob kamu, wa ma dinuka, dan apa agama kamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabi kamu, ya. Jadi surat apa tadi? Ya. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 27. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan kubur yang bisa dijawab oleh orang yang beriman. Kenapa? Karena dimantapkan keimanannya oleh Allah. Ya, perkataannya dimantapkan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1369, hadis riwayat Muslim nomor 2871, dan hadis riwayat Ahmad nomor jilid 4 halaman 287, ya.
Jadi hadis itu harus kita kaji. Ya. Kita tidak mungkin banyak membaca sholawat kalau kita tidak banyak baca hadis. Ya. Ya. Kan salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi itu adalah dengan berdoa dengan sholawat. Dan itu tidak mungkin banyak kita mengucapkannya, banyak kita mendoakannya kalau kita tidak baca hadis. Sebab setiap kali kita baca hadis pasti ada kata Nabi, ada kata Rasul, ada kata Muhammad. Maka kita mendoakan dengan Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kemudian ketika ditanya madinuka, apa agamamu, orang yang beriman akan menjawab dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Ya. Dan ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, pasti jawabannya Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dan ketika ditanya tentang nabimu, ya man nabiyuka, orang yang beriman pasti akan menjawab Nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah, ya, fitnatul qabri, ya, fitnah, ya, kubur itu awalu, ya, yang pertama mayum tahanu, yang diujikan, yang akan diujikan bihil mayit, kepada mayit ba'da mautihi, setelah matinya. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan ahsanu amala. Kita harus beramal dengan sebaik-baiknya, ya, supaya kita bisa menjawab persoalan hidup, persoalan mati, dan persoalan setelah mati. Ya. Makanya tadi dijelaskan, ya, bahwa, ya, pertanyaan kubur itu ujian, kemudian fitnah yang pertama diujikan, ya, setelah kematiannya, ya, setelah kematiannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Ya. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Jadi jangan dikira setelah mati itu nggak ada ujian. Jangan dikira setelah mati itu nggak ada fitnah. Ada ujian, ada fitnah. Namanya adalah apa? Fitnah kubur. Namanya imtihan. Ya. Di pesantren ada tuh tradisi imtihan, ujian. Ya. Kalau sekarang ada UTS, ya, ada UAS, ada UAN, ada UAM, kan gitu ya. Kemudian fayas'alu, ya, an rabbihi wa dinihi wa nabihi. Kemudian, ya, ia akan ditanya tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Maka kemudian Allah berfirman, "Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Maka Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat. Makanya ada doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Jadi harus jelas itu, harus mantap ketika menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya. Jangan samar-samar, jangan ragu-ragu. Wa yaqulu mu'min, maka orang yang beriman, kata Ibnu Qayyim, akan menjawab, ya Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yudhilullahu adz-dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, yang tadinya pintar jadi bodoh, ya, yang tadinya cerdas jadi bego, ya, ya, itu. Padahal pintar, S3, S2, S1, profesor, gak bisa jawab itu. Allah sesatkan itu dengan jawaban yang tidak benar. Wayakul munafik wal kafir, maka orang yang zalim itu, diantaranya orang yang munafik dan orang kafir,
pasti dia akan menjawab ha gitu. Jawabannya itu terbata-bata ya. Ya, apa ha itu ya kalau kita. Jadi menjawabnya tuh itu kan bingung dia ya. Bingung ya. Maka yang keluar dari mulutnya la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulun, aku dulu di dunia hanya mendengar apa yang dikatakan oleh orang banyak. Ya, syai'an tentang sesuatu. Faqultuhu, maka aku mengucapkannya, gitu kan. Ya. Kata orang lain Muhammad itu pedofil, ngatain pedofil. Apa pedofil itu? Ya, pedofil apa? Suka anak kecil. Muhammad itu gila wanita, gitu kan. Ya. Kan ada pemimpin tuh yang gila harta, ada yang gila wanita, gitu. Ada yang gila beneran, ada itu. Ya. Nah Muhammad itu katanya pedofil, gila ya, dengan anak kecil. Ya. Aisyah aja kan dinikahnya di bawah umur katanya kan. Jadi mengikuti apa yang diucapkan oleh orang banyak. Ya. Jadi aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia, maka aku mengatakannya. Jadi tanpa berlindung kepada Allah, siapapun tidak akan bisa menjawab pertanyaan kubur. Karena pertanyaan kubur adalah fitnah. Ya, fitnah seperti fitnah Dajjal. Ya. Ada fitnah terakhir namanya fitnah Dajjal. Ada fitnah seperti fitnah Dajjal. Ya. Fitnah yang mendekati fitnah Dajjal atau seperti fitnah Dajjal kata Rasul. Apa? Fitnah kubur itu. Ya. Ya. Makanya sudah siap nggak kita menghadapi alam kubur? Ya. Terutama yang umurnya sudah di atas 70 ya. Tapi bukan berarti yang 50 masih jauh dari kuburan kan. Bisa jadi yang 15 sudah dekat dengan kuburan. Karena sejatinya hidup itu adalah perjalanan ya. Kita sedang berjalan menuju apa? Menuju alam kubur. Sudah siap nggak kita menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir? Nah Rasulullah SAW bersabda, innahu qad uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku bahwa annakum tuftanuna fil kubur, kalian sesungguhnya akan diuji di dalam kubur, mithla au qariban min fitnatil dajjal, seperti atau hampir seperti fitnah Dajjal. Dahsyat banget tuh. Pertanyaan kubur tuh dahsyat banget. Walaupun cuma 2. Pertama berkaitan dengan keimanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu khusus. Kemudian secara umum berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Nabi. Ya. Makanya jangan salah pilih iman, jangan salah pilih agama, jangan salah pilih Nabi. Ya. Lebih dahsyat daripada pemilu ini ya. Kemudian 2 hal yang dilakukan oleh orang cerdas, ya, orang yang bijak dalam menyikapi pertanyaan kubur itu, pertama mengendalikan hawa nafsu dengan meninggalkan dan menjauhi yang haram, menjauhi yang syubhat, meninggalkan dan menjauhi maksiat. Insyaallah bisa tuh ya. Jauhi yang haram, tinggalkan yang haram, jauhi yang syubhat, tinggalkan yang syubhat, jauhi dan tinggalkan yang maksiat. Itu pertama yang harus kita persiapkan. Yang kedua, mempersiapkan bekal iman, ilmu dan amal. Agar apa? Agar bisa menjawab dengan benar, karena jawaban pertanyaan kubur adalah buah dari iman, buah dari ilmu, buah dari amal, serta tidak bisa dihafal ya. Al-Quran 30 juz bisa dihafal ya, betul kan? Ya, bisa dihafal. Ada orang yang ditanya, dibacakan ayatnya, ini surat apa, ayat berapa, halaman berapa, di baris tengah, kiri, tengah, kanan dan sebagainya gitu. Bisa jawab itu, ya. Tapi belum tentu bisa menjawab pertanyaan kubur, karena itu bukan hafalan, ya. Manusia dikasih daya hafal yang sangat luar biasa, walaupun dikasih sifat pelupa ya. Di satu sisi Allah ngasih daya hafal yang luar biasa, tapi juga manusia suka lupa. Termasuk yang menyebabkan Nabi Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga karena lupa menjadikan setan sebagai penasehat. Tertipu ya oleh rayuan setan. Nah, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila
lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang bijak adalah orang yang mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ya, gitu. Wal ajizu manittaba'a nafsahu hawahu, ya manittaba'a nafsu hawahu hawahaya wa tamana Allahil amani. Sedangkan orang yang lemah, ya, lemah akalnya, ya, adalah orang yang menuruti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah tanpa amal, ya, gitu. Ingin dekat dengan Allah tapi tidak melaksanakan yang difardukan. Ingin dicintai Allah tapi tidak melaksanakan yang disunatkan. Ingin bersama Allah tapi tidak sabar. Ingin bersama Allah tapi tidak takwa. Ingin bersama Allah tapi tidak berbuat baik. Itu namanya ngayal, ya. Ya, angan-angan, mimpi di siang bolong. Itu orang yang bodoh. Cirinya ada dua, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, banyak berangan-angan terhadap Allah, ingin dicintai oleh Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin bersama Allah, tapi kemudian tidak diwujudkan dalam bentuk amal nyata. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi, hadisnya hasan, ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia yang bernama Syaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya. Yang ketiga, ya, yang harus kita persiapkan untuk menghadapi pertanyaan, ya, kubur itu adalah perbanyak istighfar, ya, perbanyak istighfar, ya. Makanya waktu sahur itu kalau kita tidak sedang saum, banyakin istighfar. Di antaranya banyak baca sayyidul istighfar dari sahur sampai adzan tuh, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan selanjutnya diulang-ulang, ya, supaya bisa menjawab pertanyaan kubur, ya. Kemudian apa? Ya, berdoa agar diteguhkan saat menjawab pertanyaan kubur, ya. Minta diampuni dosa, minta dimantapkan, ya. Ketika menjawab pertanyaan kubur itu kita berdoa terus tiap hari, jangan sampai kemudian terlewat, ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, berdiri di sisi kubur setelah penguburan, lalu menasihati para sahabat agar memohonkan keteguhan bagi si mayit, karena saat itu ia sedang ditanya oleh malaikat, ya. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat mengantarkan jenazah, setelah jenazah dikuburkan, Rasul berdiri sebentar ngasih nasihat kepada sahabat. Nggak banyak nasihatnya tuh, pendek banget, ya, agar mendoakan si mayit, ya. Ini dituturkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, karena adalah Nabi SAW idza faraga min dafnil mayit, setelah beliau selesai menguburkan jenazah, waqafa alaihi, beliau berdiri sebentar di dekat kuburan. Faqala, kemudian beliau menyampaikan nasihat. Ya, apa nasihatnya? Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudaramu ini. Wasallallahu tatsbit, dan mintakanlah agar ia diberi keteguhan. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang ia sedang ditanya. Bayangkan, sedang ditanya. Padahal Rasul masih berdiri, ya. Itu jenazah sudah mayit sudah orang yang di alam kubur sudah ditanya tuh. Makanya dua hal yang harus kita lakukan setelah selesai, ya, jenazah dikuburkan. Bukan adzan, bukan qomat, bukan talqin, itu bukan waktunya. Waktunya itu mintakan kepada Allah ampunan, ya, atas dosa-dosa si mayit itu terpenghuni kubur. Kemudian minta dimantapkan supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar. Kenapa? Fa innahul ana, karena semuanya dia sekarang, kata Rasul, yus'alu, sedang ditanya. Hadisnya riwayat Abu Daud. Ya, hadisnya hasan, ya, dihasankan oleh Syekh Albani. Ada beberapa faidah, ya, manfaat hadis ini. Kenapa disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya selepas, ya, menguburkan jenazah. Yang pertama,
ya, mengajarkan adab setelah pemakaman, yaitu berdiri sejenak ya di sisi kubur, tidak langsung pergi ya. Jadi ketika jenazah dipikul ya, sebelum dimasukkan ke liang lahat kita berdiri. Tapi ketika jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat kita duduk. Tapi selesai jenazah dikubur kita mau pergi, berdiri dulu sebentar. Itu adabnya, adab mengantar jenazah. Yang kedua, ya, yang kedua. Jadi Rasul mengajarkan adab setelah pemakaman, yaitu berdiri sejenak di sisi kubur, tidak langsung pergi. Ya. Rata-rata langsung pergi atau enggak? Atau rata-rata dari rumah bawa bunga ya, bawa bunga, bawa kembang, bawa air. Bukan itu yang diajarkan Rasul, ya, bukan itu. Ya. Yang kedua, anjuran mendoakan mayit, memohonkan ampunan, istighfar, dan memohonkan keteguhan at-tatsbit dalam menjawab pertanyaan malaikat. Faedah ketiga, menunjukkan bahwa pertanyaan kubur itu benar adanya, terjadi setelah penguburan. Jadi setelah penguburan, cepat banget itu siksa kubur tuh. Setelah dikuburkan, tidak lama itu langsung disiksa. Ya, kecuali kalau kemudian yang mengantarkan ya mendoakan supaya ya orang yang ada kubur itu bisa menjawab pertanyaan mengenai nakir dengan apa? Dengan istighfar dan tatsbit ya. Yang keempat, setelah pemakaman tidak langsung bubar, tapi berdiri sejenak membaca doa. Coba ada yang hafal nggak doanya, Pak? Doanya. Jangan-jangan sampai hari ini kita nggak hafal doanya ya. Ya. Hati-hati itu. Ini ilmu ya. Kita berkali-kali hadir di majelis ilmu tapi nggak hafal doa untuk jenazah kepada Allah setelah dikubur. Ada doanya tuh. Apa doanya? Allahumma gfir lahu wa sabit bil qawli sabit. Nah, coba hafal nggak tuh? Allahumma gfir lahu ya, apa? Wa sabithu bil qawli sabit. Allahumma gfir lahu wa thabithu bil qawli sabit. Ini materinya sudah di-share ya ke grup ya. Ke grup ya sudah di-share ke Pak Babutapa, ke Pak Parno, ke Pak Sahani ya. Silakan dibuka, di-share ke yang lain bagi yang belum dapat atau tidak termasuk grup ya. Jadi Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa dia. Wa thabithu, dan mantapkan dia bil qawli sabit, dengan perkataan yang mantap saat ditanya di alam kubur. Yang kelima, meneguhkan tauhid dan mengenal Allah dengan benar serta menjauh syirik. Jadi orang yang melakukan kesyirikan nggak bakal bisa menjawab pertanyaan kubur. Orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, beramal soleh, tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Yang keenam, mengikuti ajaran Nabi ya, dengan ittiba, bukan hanya mengaku cinta saja. Cinta kepada Nabi tapi ibadahnya ikuti kiai, nggak bisa tuh ya. Cintanya kepada Nabi, ibadahnya ikuti kiai ya. Tidak dilarang kita mengikuti kiai kalau kiainya mengikuti Nabi. Persoalannya ada, bahkan tidak sedikit kiai yang tidak mengikuti Nabi. Wah, itu bahaya tuh, disesatkan oleh Allah. Itu termasuk orang yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketujuh, menjalankan sunnah, menjauhi bid'ah. Jadi pelaku bid'ah juga susah menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yang kedelapan, memperkuat iman dengan ilmu ya dan amal soleh. Jadi jangan pernah berhenti hadir di majelis ilmu ya gitu. Yang kesembilan, tetap dan mantap dalam Islam sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Kita ingin ketika mau menghembuskan nafas terakhir mengucapkan la ilaha illallah. Kita ingin setelah ruh kita keluar dari jasad, keringat kita ada di kening kita ya, gitu. Kita ingin mendapatkan 17 ciri orang yang husnul khotimah yang dijelaskan oleh Syekh Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Ada 17 tuh kalau kita mau mati husnul khotimah ya. Jadi ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat
Tirmidzi. Ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?